Pernah nggak sih ngerasa kayak semua pintu tuh udah tertutup buat kita? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang luar biasa. Cerita tentang seorang pria yang dihantam penolakan berkali-kali, tapi tetap nolak buat nyerah. Ini adalah kisah tentang kegigihan dan soal seberapa kuat sebuah mimpi bisa bertahan. Coba deh pikirin ini. Kira-kira berapa banyak kata enggak yang bisa kita terima sebelum kita akhirnya nyerah sama mimpi kita? Di hidup Anda sendiri pernah nggak sampai di titik mikir, sanggup nggak ya nerima penolakan sekali lagi? Nah, pertanyaan ini inti dari cerita kita hari ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Setiap cerita hebat itu kan pasti dimulai dari sebuah mimpi. Sama kayak cerita ini, yang berawal dari satu tujuan yang kuat banget. Coba bayangin ya, ada seorang gelandang muda baru lulus dari Universitas Louisville. Penuh harapan, semangatnya menggebu-gebu, dan dia yakin banget sama bakatnya. Dia ngerasa dia bisa menaklukkan dunia football profesional. Dan buat dia, ini tuh bukan cuma soal pilihan karir, bukan. Ini satu-satunya jalan hidup dia. Semua keringat, semua waktu latihan, semuanya cuma buat satu hal, jadi pemain profesional di NFL. Nggak ada plan B. Tapi ya gitu, namanya juga jalan menuju sukses kan, nggak pernah mulus. Nah, disinilah pahlawan kita ini mulai nabrak tembok penolakan yang kayaknya nggak bisa ditembus sama sekali. Lihat aja perjalanannya. Pas lulus, gak ada satupun tim yang nawarin kontrak. Sepi. Tapi dia gak nyerah. Dia coba daftar ke Pittsburgh Steelers, dan hasilnya ditolak. Dia coba lagi ke klub lain, dan ditolak lagi. Pintunya kayak dibanting pas di depan mukanya. Terus-terusan kayak gitu. Udah ditolak sama tim-tim pro, orang-orang terdekatnya malah ikut-ikutan ngeraguin dia. Temen-temennya mungkin niatnya baik ya, tapi mereka bilang, udahlah lu lagi sial aja kali. Kayaknya ini bukan jalan lu, gantung sepatu aja deh. Coba bayangin, gimana rasanya dengar itu dari teman sendiri? Nah, ini dia nih titik pentingnya. Di saat semua orang di luar sana ngeraguin dia, ada satu suara di dalam dirinya yang gak bisa dibungkam, yaitu keyakinan pada dirinya sendiri. Dia tahu dia mampu, dia tahu kemampuannya, walaupun gak ada seorang pun yang ngakuin. Dan keyakinan itulah yang akhirnya ngebawa dia ke titik balik. Saat semua harapan udah kayak mau padam, tiba-tiba muncul satu kesempatan terakhir. Satu momen yang bakal nentuin segalanya. Tiba-tiba ada undangan datang. Tim Baltimore ngasih dia satu kesempatan buat ikut seleksi. Ini bukan pintu yang kebuka lebar loh ya, cuma celah kecil aja. Tapi itu udah cukup. Ini satu-satunya kesempatan dia buat ngebuktiin kalau semua orang itu salah. Di bawah tekanan yang luar biasa, dengan seluruh karirnya dipertaruhkan, dia nggak cuma main bagus, dia main fenomenal. Dia berhasil mencetak 3 touchdown berturut-turut. 3! Di momen itu, dia bukan lagi ngetok pintu kesempatan. Dia dobrak pintu itu sampai hancur. Momen ajaib itu ngubah segalanya. Dari seorang pemain yang diremehin dan terus-terusan ditolak, lahirlah seorang legenda. Yuk kita lihat hasilnya. Jadi siapa sih pemain muda yang ditolak berkali-kali dan bahkan disuruh pensiun itu? Namanya Johnny Unitas. Sebuah nama yang sekarang terukir selamanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa di NFL. Sejak saat itu, karirnya langsung melasat kayak roket. Dia ngebuktiin kalau keyakinan yang dia pegang selama ini bukan omong kosong. Ini adalah kemenangan manis yang dia dapetin setelah perjuangan yang luar biasa. Tapi, cerita Johnny Unitas ini lebih dari sekedar cerita football loh. Ini pelajaran hidup yang penting banget. Jadi, apa sih sebenarnya kunci sukses yang bisa kita ambil dari perjalanannya? Suksesnya dia itu bukan sulap, bukan sihir. Suksesnya dia itu ditempa dari bahan-bahan yang kuat, kayak kegigihan, buat gak pernah berhenti, kesabaran, buat nunggu waktu yang pas, optimisme pas semua orang ngeraguin kita, dan yang paling penting, kemauan buat terus latihan, bahkan saat gak ada yang nonton. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Seringnya yang bikin kita gagal itu ya diri kita sendiri, bukan kegagalannya. Suara kecil di kepala kita yang bilang, udah nyerah aja. Itu musuh terbesarnya. Kita baru beneran gagal pas kita berhenti percaya. Jadi, yang perlu kita ingat, sukses sejati itu jarang banget yang instan. Kisah Johnny Unitas ini bukti nyata kalau kesuksesan itu dibentuk di tengah api penolakan, dikuatin sama keyakinan yang gak goyah, dan tekad sekeras baja. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Nanti, kalau Anda ketemu lagi sama penolakan, pas Anda lagi ngerasa pengen nyerah, coba ingat cerita Johnny Unitas. Terus tanya sama diri sendiri,
Gimana kalau kata iya yang selama ini kamu cari, ternyata cuma butuh 1 kali percobaan lagi?